Brengsek. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Kawasan Merdeka Barat tampaknya kian hari kian menyerupai ruang tunggu VIP Bandara Internasional. Padat, eksklusif, dan syarat akan agenda-agenda geopolitik berintensitas tinggi. Belum usai publik mencerna bagaimana Indonesia secara elegan mendikte pasar alutsista global dengan mengakuisisi teknologi papan atas dari Eropa, kini satu lagi kekuatan utama Asia Timur memutuskan untuk mengetuk pintu kita secara langsung. Ya, Korea Selatan secara resmi meluncurkan manuver strategis terbarunya. Mereka tidak sekadar mengirimkan nota diplomatik atau melakukan sambungan telepon jarak jauh. Sang Duta Besar Korea Selatan memilih untuk hadir secara fisik, merapat langsung ke koridor Kementerian Pertahanan. Pertemuan yang digelar secara tertutup ini jelas memiliki bobot yang serius. Informasi internal mengonfirmasi bahwa agenda utama mereka adalah membahas pengembangan sistem pertahanan udara terintegrasi yang langsung dikunci dengan rencana pertemuan 2+2, melibatkan Menhan dan Menlu dari kedua belah pihak secara simultan. Ini adalah indikasi kuat bahwa proses negosiasi telah melewati fase penjajakan dan langsung melompat ke fase eksekusi taktis. Namun, fenomena menarik terjadi di ruang publik. Alih-alih disambut dengan euforia oleh netizen tanah air yang biasanya gemar melihat kedatangan alutsista baru, respons yang mendominasi justru adalah skeptisisme yang pekat. Kalimat-kalimat bernada peringatan seperti hati-hati terkena komitmen semu lagi, atau ingat kasus KF21, seketika membanjiri ruang siber. Tampaknya, trust issue Indonesia terhadap stabilitas komitmen Seoul sudah berada pada level yang mengkhawatirkan. Pertanyaannya kemudian, apakah manuver baru ini akan berakhir tragis dan menggantung seperti proyek Boramai? Atau kali ini, Seoul benar-benar membawa tawaran teknologi yang tidak mungkin bisa kita tolak? Membedah strategi, diplomasi payung udara. Mari kita bedah secara objektif apa yang sesungguhnya diletakkan oleh Korea Selatan di atas meja perundingan Jakarta. Mengapa fokusnya harus pada sistem pertahanan udara? Indonesia saat ini sedang secara agresif membangun doktrin payung udara berlapis atau Layered Air Defense System. Ruang udara kita yang sangat masif menuntut penguatan instrumen penangkis rudal jarak menengah hingga jauh secara cepat. Disinilah Korea Selatan masuk dengan menawarkan portofolio teknologi Surface to Air Missile, SAM, mereka yang semakin matang. Salah satu opsi yang diproyeksikan adalah eskalasi atau adopsi teknologi berbasis KM-SAM atau Cheonggung. Secara arsitektur teknologi, sistem pertahanan udara milik Korea Selatan memiliki DNA campuran yang cukup impresif. Mereka mengadopsi basis teknologi radar dan pemandu dari Rusia lewat kemitraan masa lalu dengan Almas Ante, namun dikemas ulang dengan standar interkoneksi dan taktis ala NATO. Konfigurasi ini menghasilkan alutsista yang mandiri, adaptif, dan memiliki daya hancur tinggi. Bagi Seoul sendiri, Indonesia adalah golden ticket yang sangat berharga. Industri pertahanan Korea Selatan sedang berada pada kurva pertumbuhan yang agresif, namun mereka membutuhkan mitra strategis di Asia Tenggara yang memiliki kapasitas fiskal memadai serta keberanian geopolitik untuk menyerap produk mereka dalam skala besar. Rencana pertemuan tingkat tinggi 2+2 tersebut menjadi bukti otentik bahwa Seoul tidak ingin kehilangan momentum. Mereka sadar betul, jika mereka lambat dalam memberikan penawaran konkret, posisi ini akan segera diakuisisi oleh Prancis, Inggris, atau bahkan Amerika Serikat yang juga tengah gencar mendekati Jakarta. Ketika komitmen menjadi dilema, namun mari kita bersikap realistis dan menggunakan sudut pandang yang sedikit tengil. Kita tidak dapat menafikan mengapa publik Indonesia bersikap sedemikian sinis. Bayang-bayang kegamangan proyek K, PF21 Boramai, hingga kini masih bergentayangan dalam memori kolektif kita. Mari kita segarkan kembali ingatan kita secara runut. Proyek KF21 pada awalnya diposisikan sebagai lompatan kuantum teknologi dirgantara Indonesia. Namun dalam perjalanannya, dinamika cost sharing atau pembagian beban anggaran mengalami hambatan serius. Skala prioritas domestik membuat Indonesia melakukan kalkulasi ulang terhadap porsi pembayaran, yang pada akhirnya berujung pada penyesuaian volume transfer teknologi yang akan kita terima. Bagi publik Indonesia, peristiwa ini menyisakan preseden yang kurang menyenangkan. Muncul persepsi bahwa kemitraan pertahanan dengan Seoul cenderung bersifat birokratis, kaku, dan didominasi oleh kalkulasi untung rugi sepihak dari korporasi mereka. Maka dari itu, ketika Kemenhan kembali didekati untuk proyek sistem pertahanan udara baru, sangat logis jika publik langsung mengambil posisi siaga. Trust issue ini sepenuhnya valid. Netizen kita telah teredukasi oleh sejarah bahwa dalam konstelasi geopolitik, tidak ada komitmen yang benar-benar absolut jika sudah menyentuh pemecahan rahasia teknologi tingkat tinggi.
Jakarta yang mendikte. Tetapi, mari kita lihat kalkulasi strategis yang lebih luas. Apakah kerjasama pertahanan udara ini akan otomatis bernasib sama dengan drama KF21? Disinilah penalaran elegan dan pemahaman peta politik kita harus bekerja. Kondisi geopolitik hari ini telah bergeser secara signifikan jika dibandingkan dengan era awal proyek KF21. Indonesia pada saat ini bukan lagi negara yang sekadar mengekor pada sebuah proyek konsorsium. Diplomasi pertahanan kita hari ini jauh lebih pragmatis, independen, dan memiliki daya tawar atau bargaining power yang berada di level tertinggi. Kita telah mempraktikkan diversifikasi alutsista secara ekstrim. Kita mengakuisisi Rafale dari Prancis, memesan armada kapal selam dan fregat dari Eropa, serta secara konsisten menjaga posisi non-blok yang aktif. Artinya apa? Dalam meja perundingan sistem pertahanan udara kali ini, Indonesia berada pada posisi di atas angin. Korea Selatan yang secara faktual membutuhkan Indonesia agar lini produksi industri pertahanan mereka tetap berjalan stabil dan memiliki portofolio ekspor yang solid di kawasan Asia Tenggara. Jika Seoul kembali mencoba menerapkan skema transfer teknologi yang restriktif atau mencoba memaksakan klausul yang merugikan kita seperti pada proyek masa lalu, Kemenhan kita cukup menyatakan, terima kasih atas kunjungannya. Namun antrean di luar dari produsen Prancis, Turki, dan Inggris menawarkan opsi yang jauh lebih menjanjikan. Sebuah posisi tawar yang elegan, bukan? Pertemuan 2+2 yang dirancang justru akan menjadi instrumen bagi Jakarta untuk mendikte syarat dan ketentuan kita, bukan sebaliknya. Kemitraan baru ini tidak serta-merta akan berakhir tragis seperti skenario KF21, sepanjang Jakarta konsisten memegang kendali penuh atas klausul kontrak sejak detik pertama. Pengalaman masa lalu justru harus dikonversi menjadi modal diplomasi yang kuat agar kita dapat tampil lebih lugas dan tegas di meja negosiasi. Kebijakan kita tidak boleh dihambat oleh trauma masa lalu, namun kita juga tidak boleh memberikan ruang untuk toleransi terhadap komitmen yang cedera. Korea Selatan dipersilakan melakukan manuver terbaiknya di koridor Kemenhan, namun ketukan palu final tetap berada di tangan kita. Bagaimana analisis Anda mengenai hal ini? Apakah Anda termasuk kelompok yang optimis bahwa kemitraan pertahanan udara ini akan berjalan superior? Atau Anda masih terjebak pada trust issue akibat proyek masa lalu? Tuliskan argumen Anda di kolom komentar.